Dan pemirsa, pelaku penembakan di kantor MUI dinyatakan meninggal dunia setelah diamankan. Setelah melakukan pemeriksaan, pelaku yang merupakan warga Lampung sebelumnya telah memberikan surat berupa ancaman. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbincang dengan Ketua Komisi Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Kholil Nafis, dan ada laporan koresponden MJN Suranto dari Pesawaran Lampung. Selamat pagi, Pak Kholil. Suranto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nanti berbincang lebih jauh dengan Pak Kholil, saya ingin ke koresponden MJN yang ada di lokasi tempat tinggal pelaku ya, di wilayah Pesawaran Lampung. Suranto, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana di tempat tinggal pelaku saat ini? Untuk rumah pelaku saat ini sudah ada polisi, tetapi aktivitas selama di lingkungan yang ada di sekitar tetap biasa, dan untuk di rumahnya sendiri sementara ini dikosongkan, dan untuk sang istri dan sementara di Yahudi. Bisa Anda jelaskan lebih detail lagi, Suranto, untuk keluarganya ini ada siapa saja di sana? Mungkin ada juga yang bisa Anda temui? Sementara waktu memang yang adik di Mustafa ini sendiri sedang berada pada Mustafa ini sendiri. Lalu istri dari Mustafa sendiri sudah dilakukan pemeriksaan keterangan oleh petugas. Baik, istri dari pelaku sudah dimintai keterangan ya oleh pihak terkait. Terima kasih, Suranto. Saya juga ingin ke Pak Kholil. Pak Kholil, bagaimana aktivitas di kantor MUI Pusat saat ini? Apakah berjalan normal pasca adanya penembakan? Alhamdulillah berjalan formal, tentu memang diberi ya polis lain untuk kepentingan penyidikan itu, dan kami juga pagi ini juga ada rapat untuk tim karena kami dimintai keterangan tim hukum kami di kepolisian. Kemudian juga nanti siang juga ada rapat, selain rapat tim untuk menyelesaikan secara hukum dan secara sosial kasus penembakan di MUI, juga ada hal-hal lain dikerjakan. Jadi di MUI berjalan sebagaimana biasanya, pelayanan kepada umat tentu tetap kita waspada dan meningkatkan keamanan untuk menjaga-jaga keselamatan kita. Ya, Pak Kholil, bisa dikonfirmasi pelaku ini sebelumnya mengirim 2 kali surat ya berupa ancaman. Apakah ancamannya sama dan apakah hal ini yang memicu pelaku emosi sehingga melakukan penembakan? Yang saya terima suratnya lebih dari 2 kali ya, sekitar 4 kali. Ada yang surat memang ditujukan kepada MUI bahwa dia adalah wakil Tuhan dan wakil Rasulnya untuk menyenangkan Tuhan dan Rasulnya, dan mengaku dia adalah utusan untuk mempersatukan umat, dan MUI diminta untuk mengakuinya. Oleh karena itu surat oleh MUI didisposisi kepada Komisi Kajian, karena ada 3 model di MUI itu untuk surat ya, ada surat untuk menanggapinya, ada surat yang memang kita abaikan karena tidak ada kepentingan dari lembaga maupun secara individu, termasuk ini dengan pengakuan seperti ini tentu MUI merasa tidak perlu tanggapi secara kelembagaan oleh MUI Pusat. Demikian juga kita merasa ini juga cukup di daerah untuk melakukan pemantauan. Dan memang ada surat berikutnya, dia bersumpah untuk mencari keadilan, tapi tidak ngerti keadilan apa yang dicari, termasuk juga minta penyatuan umat, lalu yang mana yang disatukan dalam rangka apa dan metode apa. Jadi secara pribadi tidak meyakinkan, track record orang juga tidak meyakinkan, ide-idenya pun kalau kita baca suratnya pun juga mutar-mutar ya. Oleh karena itu kita tidak menanggapinya secara kelembagaan, tetapi pada saat dia bersumpah yang kedua dan mau membunuh penguasa-penguasa negeri ini, termasuk juga pengurus-pengurus MUI, dan itu surat juga kepada Kapolda Metro Jaya. Kami memang berkoordinasi dengan kepolisian, meskipun ya kita tidak terlalu menanggapi lah, karena secara individu mungkin orang kita melihat ada ketidaknormalan di dalam paham keagamaan, mungkin juga secara kejiwaan.
Baik. Terakhir Pak Khalil, agar bisa menyikapi situasi ini dengan tenang dan tidak terpengaruh provokasi begitu, apa yang ingin disampaikan kepada publik untuk menyikapi hal ini? Ya tentu kami tetap melakukan pelayanan kepada umat dan tidak perlu terprovokasi. Ya kita serahkan kepada pihak aparat, tentu dengan tetap kita mengawal. Maka MUI membentuk tim penyelesaian kasus ini secara hukum dan secara sosial, dan masyarakat tidak perlu khawatir. MUI di segala tingkatan dan level, baik dari kabupaten kota, provinsi dan pusat, tetap melayani kepada umat dan tetap berjuang untuk menegakkan kebaikan dan kontribusi kepada bangsa agama atas dasar nilai-nilai agama yang kita miliki dan kita yakini. Baik, Ketua Komisi Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Bapak Khalil Nafis, terima kasih Pak sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Wassalamualaikum.